Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Berikut adalah pertemuan yang kedua. Kalau kita lihat di RPS, materi kita hari ini adalah tentang mengingat kembali dasar dari operasi bilangan ya. Jadi operasi bilangan itu ada dua yang kita ketahui, yang paling umum. Sebenarnya ada 4 gitu ya. Cuma pada dasarnya sebenarnya operasi bilangan itu ada 2 ya. Yang pertama itu namanya penjumlahan. Oke. Yang kedua itu adalah perkalian. Jadi secara matematis operasi bilangan itu sebenarnya intinya itu hanya 2 ini ya. Jadi adanya penjumlahan dan perkalian. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini, Pak. Padahal kan selama ini kita juga mengenal pengurangan dan pembagian ya. Nah, kenapa di bagian awal tadi saya hanya mengatakan 2 gitu ya? Karena sebenarnya definisi operasi dari pengurangan itu diturunkan dari penjumlahan. Jadi kalau kita punya pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Oke. Jadi sebagai contoh, kita ambil contoh ya. Jadi penjumlahan gitu ya diturunkan menjadi pengurangan, di mana pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif ya. Contohnya sederhana, kalau kita punya penjumlahan biasa 4 ya ditambah 5 itu hasilnya sama dengan 9, maka pada pengurangan gitu ya, kasus pengurangan itu misalnya 9 dikurang 3, ini biar spasinya jelas ya, 9 dikurangi 3 itu sama dengan 6. Nah, ini sudah kita ketahui dari jenjang sebelumnya. Gampang ya. Yang saya ingin ketekankan itu ada di sini. Ini ya. Ini gitu ya. Jadi penjumlahan itu adalah bentuk pengurangan. Pengurangan itu bisa diturunkan dari penjumlahan. Operasinya ada 2 tadi, yaitu hanya penjumlahan dan perkalian, di mana pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Contoh, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tidak masalah ya, penjumlahan biasa. Kalau 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, itu sebenarnya penjumlahan juga, karena sebenarnya ini dihasilkan dari 9 ditambah dengan negatif 3. Oke. Jadi kenapa tadi saya bilang ini merupakan penjumlahan juga? Karena ini alasannya gitu ya. Jadi sebenarnya operasi bilangan itu hanya ada 2 ya. Yaitu penjumlahan dan perkalian. Apa ya? Nah, dalam matematika, negatif ini dinamakan dengan inverse ya. Inverse itu semacam balikan gitu ya. Ini artinya inverse penjumlahan. Apa sih maksud dengan inverse? Jadi saya katakan min 3 itu adalah inverse dari 3 gitu ya. Jadi bilangan apa sih kalau ditambahkan dia akan jadi 0 gitu ya. Nah, itu namanya inverse. Jadi
Yang membuat negatif 3 menjadi 0 adalah tambahan dengan 3. Jadi negatif 3 inverse penjumlahannya secara bahasanya ya, itu negatif 3. 3 inverse-nya adalah 3. Intinya pokoknya yang membalikkan dia menjadi 0 kembali ya, inverse penjumlahan. Jadi kalau nanti Anda menemukan soal yang lebih panjang misalnya ya di dalam komputasi, nanti kita tunjukkan softwarenya ya. Jadi bagaimana sih software itu? Jadi bukan berarti Anda belajar lagi seperti anak kelas 1 SD ya. Tapi ini jika nanti kita buka software kalkulator, bagaimana sih kalkulator itu bisa menerjemahkan apa yang kita inginkan gitu ya. Apa yang ia kerjakan. Nah, salah satunya seperti ini. 4 tambah 5 tambah 7 kurang 1. Kalau dia tidak ada dalam kurung berarti ya tinggal ditambahkan 4 tambah 5. Hasilnya ya kita tuliskan di sini ya 9 gitu ya. Ditambah 7 dikurang 1. Oke. Jadi ini sama dengan gitu ya. Ditambahkan lagi ini hasilnya 16 dikurang 1. Dengan konsep penjumlahan tadi nih hasilnya adalah sebenarnya 16 ditambah inverse dari 1 itu negatif 1 ya. Bilangan negatifnya. Jadi ini penjumlahan yang tadi ya. Ini hasilnya sama dengan 15. Oke. Jadi kita pelajari tentang penjumlahan. Diturunkanlah sifat menjadi pengurangan, yaitu penjumlahan dengan bilangan negatif. 4 tambah 5 sama dengan 9. 9 kurang 3 sama dengan 6. Sudah tahu dari SD. Tapi ini berarti 9 ditambah dengan negatif dari 3. Gitu ya. Nah, jika tidak ada tanda dalam kurung seperti ini, tanda plus dan minus itu punya kekuatan yang sama. Tambah dan kurang punya kekuatan ya yang sama. Artinya ya Anda kerjakan 4 tambah 5 tambah 7 kurang 1. Anda kerjakan saja yang mana-mana boleh, tidak mempengaruhi hasil ya. Jadi yang dikerjakan ya yang terlebih dahulu, yang paling awal, yang paling apa nih, kanan atau kiri saya nih, gitu ya. Seperti itu. Oke, saya rasa nih paham. Kemudian berikutnya kita punya perkalian. Nah, kalau tadi penjumlahan itu menurunkan pengurangan, maka di perkalian ini yang dia turunkan adalah pembagian. Jadi kita definisikan pembagian itu adalah perkalian dengan bilangan inverse-nya atau dengan bilangan sepernya gitu ya, inverse perkaliannya. Jelas inverse-nya inverse perkalian. Contoh, tidak akan bermasalah kalau saya punya 4 dikali 5. Kalau dulu X ya tandanya ya. Tapi sekarang titik itu mewakili kali ya. Jadi kalau pada operasi komputasi biasanya X. Nah, kita buka salah satu software yang saya suka nih. Matematik. Microsoft Mathematics. Nah, 4 kali 5 sama dengan 20. Semua bisa menjawab. Tapi akan beda gitu ya. Kalau saya punya 15 gitu ya. 15 dibagi 3. Ini akan beda. 15 bagi 3 itu sama dengan, nah menurut definisi atau yang kita inginkan dari atas itu ya, jadi 15 itu, di pembagian itu adalah 15 dikali 1 gitu ya, 1 per
3. Paham ya? Jadi 15/3, 15 dibagi 3 itu sebenarnya adalah perkalian 15 dikali sepertiga. Nah, ini namanya inverse perkalian. Kenapa inverse? Inverse tadi kalau dijumlah ditambahkan jadi 0. Nah, sekarang inverse perkalian itu adalah inverse perkalian. Kalau dikali dia jadi 1. Nah, ya tadi. Kalau ditambah dia jadi 0. Ini istilah ya, jangan bingung. Kalau ini berapa gitu ya dikali 3 kali berapa sih gitu kan. 3 dikali 1 dibagi 3 ya. Dibagi 3. Nah, kenapa 3 dikali 1 per 3 sama dengan 1? Ya, ini hasilnya sama dengan 1 gitu ya. 3 dikali sepertiga. Atau boleh juga kalau mau cari inverse-nya seperti ini. Oke. 3 dikali berapa ya gitu ya. Agar hasilnya 1. Maka kita bisa tahu bahwa X itu adalah 1 dibagi 3 ya. 1 bagi 3. Bahwa hanya ada 2 sifat tadi ya. Sifatnya itu jumlah dan kali. Oke. Nah, jadi kita punya sifat penjumlahan, sifat perkalian. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengingat kembali dan Anda bisa menganalisa ya kinerja dari suatu software. Nah, bagaimana sih kalau kedua ini kita kombinasikan gitu ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang penjumlahan dulu. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan keduanya. Mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini saya lupa juga buat notnya. Jadi kalau kita ingin buatkan not, kalau dia tandanya sama gitu ya, kali titik, dan bagi titik 2 atau per, itu punya kekuatan yang sama. Artinya mana-mana yang mau dikerjakan boleh. Contoh ya, misalnya saya punya 3 dikali 7 dikali 2, terus dikali ini tanda aja dikali 2 per berapa namanya? 5 ya misalnya. 2 per 5. Nah, 2 per 5. Jadi ini mana-mana boleh dikerjakan. Pertama, kita kalikan dulu boleh. 3 kali 7, 21. Baru dikalikan dengan 2 per 5 ya. 2 dibagi 5. Boleh. Atau boleh juga yang belakang. Nah, 7 kali 2 gitu ya. 14 per 5. Nah, ini hasilnya sama dengan 42 ya. 42 dibagi 5. Oke. Jadi ini boleh kita kerjakan ya, hasilnya kan sama. Kalau kekuatannya sama seperti itu ya. Atau boleh juga kita kerjakan yang belakang dulu sehingga hasilnya tadi kita dapat 3 dikali 14 per 5. 14 per 5. Oke. Per 5. Ini hasilnya sama persis dengan sebelah kanan yaitu 42 dibagi 5. Jadi kita akan analisa dulu kesamaannya dulu ya. Oke.
Oke, saya anggap nih bisa ya, gampang ya. Jadi tadi saya ulas kembali bahwa dasar operasi bilangan itu hanya dua, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dari penjumlahan turunlah pengurangan, dari perkalian turunlah pembagian. Oke, nah, kita lanjut lagi. Topik yang kedua ya. Oke, ini ya untuk menghilangkan tadi ya saya lupa. Jadi apa sih yang ingin kita sampaikan di mata kuliah ini gitu kan? Apakah topiknya serendah level anak SD ya atau anak SMP gitu ya? Nah, yang kita ingin pelajari adalah bagaimana sih memahami suatu software yang Anda buat nanti gitu ya, bisa menjalankan apa yang diinginkan, apa yang sesuai dengan operasi matematis. Jadi, kalau saya punya di sini tadi 4 ditambah 5, nah itu hasilnya berapa gitu ya. Nah, software akan menghasilkan 9. 9 itu dari mana? Nah, dari operasi yang sederhana tadi. 4 tambah 7 tambah 2 gitu ya. Kurang 2 gitu ya. Kurang 5 misalnya ya. Nah, hasilnya 6. Dari hitungan sederhana ini kita bisa tahu software. Seperti itu. Kemudian kita akan coba mengkombinasikan keduanya. Jadi kita akan kombinasikan antara penjumlahan, dan perkalian. Nah, jadi kalau kita ngomong penjumlahan dan perkalian, pasti di situ ada juga pengurangan dan perkalian. Jika kita punya kasus, misalnya saya punya agak besar ya tulisannya biar lebih diingat. Saya punya 3 gitu ya, tambah 5 dikali titik ya, 6. Nah, ini hasilnya berapa? Kita akan coba titik. Nah, gitu. Maka kita akan punya dua persepsi di sini. Persepsi yang pertama adalah gitu ya. Ini besar sekali apa nih? Yang pertama itu adalah kita punya ini gitu ya. Pasti kita akan mencoba mengerjakan seolah-olah 3 gitu ya. Tambah 5 kali 6. Yang kedua ini adalah kita akan mencoba hal yang lain, kemungkinan yang lain yaitu 3 ditambah dalam kurung 5 dikali 6. Berapa hasilnya? Nah, ya. Oke, jadi mana yang akan kita kerjakan gitu ya kalau kita menemukan penjumlahan dan perkalian sekaligus gitu ya. Nah, secara matematis gitu ya, telah disepakati bersama bahwa perkalian itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita kasih note di sini ya. Note perkalian times gitu ya harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi kita punya konsep bahwa perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Pak, ini kan gampang gitu ya. Lagi-lagi ini topik SD ya. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Nah, lagi-lagi kita balik ke software yang kita punya. Jadi kita punya 3 gitu ya. Ditambah 5 kali 6. Mana yang dia kerjakan? 33 dia bilang. Berarti dia software ini menghasilkan hitungan 33 ya. Jadi hasil yang kita harapkan itu sebenarnya ada di ya. Nah, hasilnya kalau ini kita dapatkan hasilnya adalah 8 gitu ya. Dikali 6. Itu hasilnya adalah 48. Kalau ini hasilnya adalah 3 ditambah 30. Hasilnya adalah 33. Jadi hitungan software kita tadi, nah kita dapatkan hasil yang ini. Artinya bahwa yang dikali itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Paham ya? Nah, bagaimana nanti kalau dengan pengurangan ataupun pembagian? Sama, kita harus mendahulukan pembagiannya dulu, karena tadi kan pembagian kan sama ya dengan perkalian ya. Penjumlahan itu akan setara dengan pengurangan. Misalnya kita punya 1 dikurang, ini agak aneh gitu ya. Misalnya 2 dibagi
berapa banyak? Bagi 3 ya. Misalnya 1 dikurang 2 dibagi 3. Nah, terus di sini ada dikali 3 misalnya. Nah, ini hasilnya berapa? Maka karena kita sudah tahu hasil di atas, yang kita kerjakan haruslah yang perkalian dan pembagiannya dulu. Berarti ini 1 dikurang gitu ya. Ini kan 2 kali 3, 6 bagi 3, 2 ya. Atau ini kan secara matematis ini bisa dicoret nih. Nah, ini bisa dicoret ya. Ada 3 dibagi 3 gitu ya. Nah, ini hasilnya tinggal 2 ya. Oke, 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 1. Oke, itu yang perlu kita ingatkan gitu ya. Kita lanjut ke topik berikutnya. Topik berikutnya adalah operasi desimal dan pecahan ya. Jadi kita akan coba perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan gitu ya pada pecahan. Di yang pertama topiknya pecahan gitu ya. Maka operasi pada pecahan ya kita kerjakan sendiri. Misalnya saya punya di sini 2 gitu ya per 3 ya, ditambah 4 per 5, maka pecahannya ini harus kita kerjakan menjadi sama dengan gitu ya. Nah, ini dikali ke sini. Nah, jadi hasilnya adalah 2 dikali 5 ditambah yang ini kemudian 3 ini dikalikan ke 4. Nah, jadi 4 dikali 3. Oke. Paham ya ini ya? Kemudian kita ambil penyebutnya adalah tinggal 3 dikali 5. Ini penyebutnya ini tinggal dikali. Nah, ini penyebutnya. Ini konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita menemukan pecahan, maka ini namanya pembilang gitu ya. Ini pembilang nih. Nah, ini pembilang kalikan penyebut lawannya, pembilang dikalikan penyebut lawannya. Jadi kalau secara umum kita punya A gitu ya, dibagi B tadi, ditambah plus minus gitu ya, boleh. Saya kasih tanda tambah atau kurang, jadi tandanya mengikuti plus minus boleh. Ini ada C dibagi D gitu ya. Hasilnya adalah yang kita kerjakan tadi. Ini dulu ya. Nah, sini. Jadi hasilnya adalah AD gitu ya. Tinggal dikali aja ke situ. Tandanya ngikut plus minus, boleh plus boleh minus ya maksudnya. Kemudian nih BC, B kali C. Maka yang di bawah tinggal dikalikan B kali D ya. Nah, jadi seperti itu. Sama ya. Silakan dicoba lagi. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba kalau dia berupa desimal ya. Di desimal ini sama saja sebenarnya. Jadi kalau dia desimal ini kan sebenarnya bentuk pecahan juga ya. Tapi pecahan yang bagus ya, nanti jadinya desimal ya, koma-koma ya. Desimal itu misalnya saya punya di sini 2 dibagi 5. Maka desimalnya adalah gitu ya. Sekalian belajar desimal ya. Jadi 2 dengan cara bersusun dibagi 5. 0 tambahkan 0 gitu ya. Koma 5 kali berapa? 20. 4. Sehingga di sini hasilnya 20. Hasilnya pengurangan 0 ya. Nah, jadi 2,5 itu sama dengan 0,4. Nah, ini namanya bilangan desimal. Nah,
Karena desimal hampir sama dengan bulat yang tadi, maka segala operasinya ikut ya. Tambah, kurang, kali, bagi, ikut ya. Contoh ya. Kita kasih contoh sebelum ditutup ya. Untuk topik ini. Misalnya saya punya tadi 2 ditambah 0,4 gitu ya. Kemudian saya kalikan dengan 3. Nah, silakan diingat mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Apakah tambah dengan kali? Maka yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah ini ya. Nah, perkalian harus menang. Sehingga ini hasilnya adalah 2 ditambah berapa 0,4 kali 3 ya. Nah, ini koma ya, bukan kali ya. Nah, itu. 4 kali 3 12, ada koma 1. Berarti saya dapat 12. Komanya ada 1 di belakang. 1,2. Nah, maka hasilnya adalah 2 ditambah 1,2. Kita buatkan cara bersusunnya. 2 ditambah 1,2. Hati-hati ya, komanya itu harus sejajar. Kenapa? Karena di atas ini sebenarnya ada koma 0 gitu ya. Nah, gitu ada 0 ya. Ini ditambah. Maka hasilnya adalah 0 tambah 2, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya adalah 3,2 ya. Nah, ingat, tambah kurang itu akan kalah dengan kali bagi. Kerjakan kali bagi terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Nah, dalam matematika, yang unik itu kalau kita punya penjumlahan yang berulang-ulang ya. Penjumlahan. Nah, dalam matematika itu penjumlahan yang berulang-ulang ditambah sampai batas tertentu, nah disimbolkan dengan sigma ya. Jadi, pada saat saya punya nanti, saya punya suatu deret gitu ya. Deretnya misalnya 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 ya, ditambah lagi 2 kali 4. Nah, berapa nih jumlahnya? Maka jumlahnya itu akan menjadi gitu ya, 2 gitu ya, tambah 4 gitu ya, tambah 6 tambah 8. Nah, yang tak lain hasilnya adalah berapa nih? 12, 20 ya. Nah, 20. Nah, tapi yang ingin kita pelajari sebenarnya adalah dalam matematis ini bisa disimbolkan menjadi suatu pola tertentu yang namanya nanti ke sigma. Tapi pertama sekali kita harus temukan polanya dulu. 2, 1, 2, 2. Berarti ada hal yang berjalan di sini nih. Jadi yang jalan itu ini gitu ya. Nah, jalan. Ini jalan 1, 2. Ini 3. Ini 4 gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa polanya itu sebenarnya adalah 2 dikali N gitu ya. Dimana N-nya itu dimulai dari bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, jadi kalau N-nya saya ganti 1, jadinya 2 kali 1. N-nya saya ganti 2, 2 kali 2. N-nya saya ganti 3, 2 kali 3. N-nya saya ganti 4, 2 kali 4. Dijumlahkan. Sehingga ini sama aja dengan 2N gitu ya. Nah, secara matematik ini kan baru mewakili satu suku ya. Jadi ini hanya satu sukunya. Padahal sukunya ada 4 gitu ya. Maka secara matematis ini akan dituliskan menjadi sigma gitu ya. Sigma ini sebenarnya jumlahan di mana N-nya dimulai dari 1. Kenapa 1? Karena ini mulainya dari 1. Sampai yang paling tinggi adalah 4.
4. Yang paling besar 4. Jadi kalau kita cek lagi ya, terendahnya 1, tertingginya 4. Polanya gimana polanya? Polanya itu adalah 2 dikali oke. Paham? Cara paham ya. Jadi pola ini gitu ya. Ini artinya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya sigma n-nya dari 1 sampai 4, 2n artinya kita punya 2 gantikan 1 tambah 2 dikali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Ini sigma ya. Jadi jumlahan dalam matematis. Nah, ini kapan ditemukan? Jadi kita bisa menemukan tanda sigma itu di dalam software ini gitu ya. Nih sigma. Nah, kecilin lagi nih biar lebih mantap. Jadi sigma. Mulai dari berapa? Tadi dari 1 sampai 4. Yaitu 2n. Kenapa n? Karena ini mulainya dari n ya. Ini kalau di enter hasilnya 20. Jadi lagi-lagi topiknya jangan dipandang sebagai materi yang sederhana di SD atau SMP ya, tetapi bagaimana sih nanti topik ini bisa Anda aplikasikan gitu ya. Oh, ternyata di dalam komputasi sederhana, misalnya nanti kalian disuruh buat kalkulator sederhana, sigma itu mengerjakannya seperti ini. Paham ya? Oh, satu lagi nih ada sifat yang istimewa. Bagaimana kalau sigma tersebut misalnya kan ada, kita buat ya 4 gitu ya, kali sigma n dimulai dari 0 sampai 2 pada i gitu ya. Nah, i. Oh, salah ya, bukan pada i ya, harus pada n tadi. Jadi apa sih yang akan kita ganti? Yang kita ganti adalah n-nya gitu ya. N-nya itu bergerak dari 0, 1, 2. Paling rendah 0, paling tinggi 2. Nah, ini sebenarnya kita kerjakan 4 gitu ya. Nah, biarin 4-nya. Nah, yang kita kerjakan adalah sigmanya. Yaitu N pertama adalah 0. N yang kedua yaitu 1. N yang terakhir itu adalah 2. Sehingga hasil kita adalah 4 dikali 3 ya, 12. Bagaimana kalau nanti misalnya saya punya sigma dari J gitu ya, sama dengan 1 dari 1 sampai 3 untuk J tambah 2 gitu ya. Nah, jadi sama seperti tadi. Kita prioritaskan ganti J-nya 1. Oke. Setelah itu tambah lagi. Ini rumus utamanya ini ya. Nah, setelah 1 ya 2. 2 tambah 2. Kenapa harus ada 2 terus? Karena ini kan konstannya di 2 nih. Nah, terus dihitung sampai dia diminta yang paling tinggi. 2 ditambah 3. Oke. Nah, itu hasilnya. 3 tambah 4 tambah 5. Berapa itu? 12 ya. Tidak ada salah. 3 tambah 4 tambah 5. 12 ya. Oke. Kalau tadi sigma untuk jumlah gitu ya, sigma kurang lebih tandanya seperti ini ya, harusnya akan lebih lurus ya. Kita hapus ya. Jadi kalau sigma itu tandanya seperti ini, set 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 gitu ya. Ini menandakan bahwa ada suatu J atau N atau I gitu ya. Terserah batasnya mau berapa, misalnya dari 2 boleh sampai 4 boleh gitu kan. Berapa yang dikali. Ini misalnya ada J tambah 2J, nah boleh ya. Yang penting J-nya diganti ya. Ini untuk perkalian gitu ya. Untuk penambahan, maka dalam perkalian itu ada namanya produk
Jadi kalau nanya aja kan, bagaimana Pak kalau ini untuk perkalian gitu ya. Maka ini jama juga. J dari berapa maunya? Paling atasnya bawah 2, paling atas 1, paling atasnya 2. Misalnya ini J, kita ambil yang sama ya. Ditambah 2J. Oke. Apa nih bedanya kira-kira? Nah, biar lebih sederhana, kita sederhanakan lagi ininya. Soalnya ya, kita ambil sederhana misalnya hanya J saja. Nah, atau biar agak rumit saya pakai J kuadrat. Agak terlihat rumit tapi gampang. J kuadrat. Ini untuk penambahan tambah sigma. Yang ini untuk perkalian. Bedanya apa? Bedanya adalah J kuadrat ini akan diganti mulai dari 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan. Jadi mulai dari 2 sampai 4 ditambah 4 dikuadratkan. Jadi bedanya itu ada di tandanya ya. Saya minta tolong diingat nih sigma di sini tambah gitu ya. Sigma itu tambah gitu ya. Jadi tambah. Sedangkan untuk perkalian atau produk ini, makanya produk dia sama ya, menggantikan 2 kuadrat, tapi jadinya dikali 3 kuadrat dikali 4 kuadrat. Tahu ya bedanya ya? Nah, berarti yang ini namanya sum gitu ya. Atau kadang-kadang dinamakan dengan sigma. Yaitu identik dengan tanda tambah yang berulang. Kalau di sini namanya produk ya. Identik dengan kali. Jadi mohon diingat, nah ini tambah ini dengan kali. Nah, sini. Oke. Jadi ini efek dari penjumlahan. Yang satunya adalah perkalian. Oke. Nah, rasa gampang ya. Jadi ini bisa dipahami. Nah, bentuk berikutnya yang khusus, tapi kadang merepotkan juga pada saat dia hanya berupa konstanta ya. Jadi ini agak merepotkan, tapi sebenarnya gampang. Kalau saya bahas tentang sigma dulu ya. Sigma gitu ya. Dari J, huruf bisa apa aja boleh. Dari 2 sampai 4. Dari 3 gitu ya. Nah, ini perhatikan, J-nya tidak ada. J-nya tidak ada ya. J. Karena ini sebenarnya asalnya gitu ya, kalau kita punya soal seperti ini, nah asalnya itu sebenarnya seperti ini ya, sigma gitu ya. J sama dengan 2 sampai 4, 3 dikali 1 di situ. Nah, kali 1, benar ya. Ini bukan J, tapi dikali 1. Sama aja dengan sigma, J-nya 2 gitu ya. Sini sampai 4. 3 dikali 1. J pangkat 0 gitu ya. J pangkat 0 itu hanya ini ya, pengingat saja ya. Jadi saya buatkan seperti ini biar tahu kenapa nanti kita tidak perlu lagi mengingat J. J ini tidak perlu. Tapi yang perlu kita kerjakan adalah bahwa kalau seperti ini, karena J-nya sudah 0 ya sudah. Kita seolah-olah punya 3 kali J-nya 2 pangkat 0 gitu ya. 1 gitu ya. Kemudian 3 untuk J-nya yang ketiga gitu ya. Dan 3 untuk J-nya yang keempat.
Maksudnya ini adalah 3 milik 2, 3 milik 3, 3 milik 4 ya. Yang paling besar kan di situ, sehingga hasilnya ini adalah 9 ya. Oke. Jadi akan sama juga kalau dia dalam bentuk produk tadi. Kalau produk ini berarti sama juga. Kita punya, saya punya ini produk dari J sama dengan 2 sampai 4 kali 3. Pada 3 ya, sampai 3. Maka hasilnya adalah sama 3, cuma dia dikali 3 dikali 3. Aduh, ini kok nggak kelihatan ya. Ini hasilnya adalah 27. Oke. Sudah ya, ini sudah. Nah, jadi yang sederhana seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita hapus dulu. Jadi kalau mau dilihat tadi di software kita punya Sigma. Ya. Nah, ini produk nih. 1 sampai 4 dari 2N. Enter. Nah, ini hasilnya 384. Jadi maksud saya, Anda bisa berpikir bagaimana sih suatu software itu bekerja gitu ya. Kalau Anda yang membuat aja tidak tahu bagaimana caranya, kan tidak akan mungkin software ini bisa bekerja dengan baik. Oke, demikianlah kuliah kita yang kedua. Ini kuliah kita yang kedua tentang operasi dasar matematik ya. Tentang tadi tambah, kurang, kali, bagi yang sebenarnya hanya tambah dan kali. Kemudian kita mengingat kembali tentang desimal. Kemudian kita kaitkan dengan berbagai software kalkulator sederhana ya. Bagaimana sih software itu bekerja. Oke, nanti ya tugas-tugasnya kita akan lanjutkan lagi di classroom. Mohon dipantau terus ya. Demikianlah kuliah kali ini. Kalau ada ditanyakan, bisa ditanyakan di classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.